Selamat datang di pembelajaran e-learning multimedia Universitas Samratulangi Manado pada mata kuliah ilmu lingkungan. Mata kuliah ini akan saya jabarkan dalam 10 kali pertemuan dengan topik besarnya penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Adapun topik yang akan kita bicarakan dalam 10 kali pertemuan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya sumber daya alam dalam kehidupan di bumi. Kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keempat, keanekaragaman sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kelima, konservasi sumber daya alam. Keenam, sumber daya minyak bumi dan pengolahannya. Ketujuh, sumber daya batubara dan pengolahannya. Delapan, sumber daya air dan kegunaannya bagi kehidupan manusia. Pertemuan ke-9, sumber daya tumbuhan dan kegunaannya bagi kehidupan manusia. Dan pada pertemuan terakhir, kita akan membicarakan tentang sumber daya hewan dan kegunaannya bagi kehidupan manusia. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pentingnya sumber daya alam di dalam kehidupan di bumi. Apa sumber daya itu? Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan di bumi ini. Nah, sumber daya alam yang dimaksud di sini adalah tidak selalu berbentuk fisik, tetapi dapat juga berbentuk non-fisik. Sumber daya tentunya memiliki nilai penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, di mana sumber daya alam ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam itu sendiri merupakan unsur-unsur yang terdiri sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani atau satwa dengan unsur non-hayati yang ada di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk sebuah ekosistem. Nah, di sini kita akan belajar beberapa definisi mengenai sumber daya alam. Nah, banyak definisi sumber daya alam menurut beberapa ahli lingkungan, yaitu dapat kita lihat ahli yang bernama Daryanto tahun 95, dia mengatakan bahwa sumber daya alam itu adalah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, udara dan ruang, mineral tentang alam, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut, atau arus laut. Selanjutnya, menurut Rekso di Projo tahun 90 mengatakan bahwa sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya. Nah, sumber daya alam ini meliputi semua yang terdapat di bumi, baik yang hidup maupun benda mati yang berguna bagi manusia. Terbatas jumlahnya dan pengusahanya memenuhi kriteria teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, seberapa pentingkah sumber daya alam bagi kehidupan makhluk hidup di bumi? Nah, di sini kita akan melihat bahwa ternyata sumber daya alam ini sangat penting. Yang pertama sebagai sumber energi, kedua sebagai sumber makanan dan obat-obatan, ketiga sebagai bahan sandang, sebagai bahan bangunan, sebagai penyedia oksigen, sebagai pembangkit tenaga listrik, sebagai sumber mata pencarian dan pendapatan, berfungsi untuk pengembangan teknologi,
sebagai kebutuhan tempat tinggal, yaitu pohon yang dijadikan sebagai perabotan rumah tangga, bahkan berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Di sini kita melihat bahwa penyebab pemanfaatan sumber daya alam cenderung meningkat. Mengapa demikian? Nah, definisi yang sudah saya jabarkan tadi, di mana sumber daya alam merupakan semua komponen, baik yang berupa komponen biotik maupun abiotik yang terdapat di permukaan bumi, baik di dalam tanah, di perairan, dan di udara, dapat digunakan untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Nah, penyebabnya yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Di sini pertumbuhan penduduk yang cepat sudah dapat dipastikan bahwa akan mengakibatkan meningkatnya pemakaian sumber daya alam. Di mana dengan bertambahnya populasi manusia, maka bertambah juga kebutuhan hidup. Yang kedua adalah perkembangan peradaban manusia yang didukung dengan kemajuan sains dan teknologi. Di sini dengan kemajuan sains dan teknologi akan mempercepat perubahan budaya manusia yang berarti meningkatnya keperluan hidup, sehingga secara tidak langsung berimbas pada penggunaan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai sumber daya alam yang ada di perairan maupun di daratan itu memiliki nilai, baik nilai biologis, nilai ekonomi, nilai sosial dan budaya, nilai estetika, bahkan nilai di dalam penelitian dan pendidikan. Nah, secara biologis, setiap sumber daya alam ini merupakan unsur ekosistem di dalam alam. Contohnya di sini adalah suatu tumbuhan dapat berfungsi sebagai pelindung tata air dan kesuburan tanah. Suatu jenis satwa dapat menjadi key species yang menjadi kunci keseimbangan alam. Kemudian yang kedua sebagai nilai ekonomi. Nah, secara umum telah dipahami bahwa kehidupan manusia ini tergantung mutlak kepada sumber daya alam hayati. Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sebagai gambaran bahwa sebagian dari devisa Indonesia dihasilkan dari penjualan kayu dan bentuk-bentuk lain sebagai eksploitasi hutan. Kemudian yang ketiga memiliki nilai sosial dan budaya. Nah, kita lihat bahwa di sini nilai sosial dan budaya memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, suku-suku pedalaman tidak dapat tinggal di perkotaan karena bagi mereka tempat tinggal adalah hutan dan seisinya. Sama halnya dengan suku-suku yang tinggal dan menggantungkan hidup dari laut. Selain itu, keanekaragaman hayati suatu negara lain di dunia ini sangat memiliki arti yang sangat besar bagi masyarakat yang tinggal di dalam pedalaman. Nah, kontribusi seperti ini tentunya memberikan makna sosial dan budaya yang tidak kecil, tetapi bermakna bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman. Kemudian keempat adalah nilai penelitian dan pendidikan. Nah, alam seringkali menimbulkan gagasan-gagasan dan ide cemerlang bagi manusia. Nilai ini akan memberikan dorongan untuk mengamati fenomena dalam bentuk penelitian. Selain itu juga, alam dapat menjadi media pendidikan ilmu pengetahuan alam. Sehingga sangat diperlukan bahan untuk penelitian maupun penghayatan berbagai pengertian dan konsep suatu ilmu pengetahuan. Kemudian terakhir adalah memiliki nilai estetika. Di sini keindahan sumber daya alam hayati dapat memberikan nilai estetik untuk menjernihkan pikiran dan melahirkan gagasan-gagasan bagi yang menikmatinya. Seringkali kita pergi berlibur ke alam, apakah itu gunung, gua, ya,
atau laut, dan lain sebagainya, hanya untuk merasakan keindahan alam, dan ketika kembali ke perkotaan, kita merasa sesuatu yang baru, ya, untuk dapat melanjutkan segala rutinitas kita di dalam kehidupan. Nah, sumber daya alam yang berwawasan lingkungan ini tentunya memiliki ketersediaan sumber daya alam di permukaan bumi yang sangat beragam dan penyebaran yang tidak merata. Ada sumber daya alam yang berlimpah ruah dan ada pula jumlah sangat terbatas atau sangat sedikit. Bahkan ada yang sekali diambil akan habis jumlahnya karena yang tadi terbatas. Kemudian bila terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan persediaan sumber daya alam, maka lingkungan hidup bisa berubah. Nah, ini tentunya akan memberikan suatu dampak, ya, baik positif maupun negatif dalam sebuah lingkungan. Nah, perubahan sebagai akibat kegiatan manusia hasilnya bisa baik, bisa juga buruk, ya. Contoh, perubahan lingkungan ke arah yang buruk adalah pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, tanah, dan udara. Pembukaan hutan dan permasalahan di bidang sosial. Nah, umumnya kerusakan sumber daya alam ini diakibatkan oleh pengelolaan tanpa perhitungan. Nah, kita lihat bahwa banyak sumber daya alam yang ada di permukaan bumi ini diambil untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada juga yang mengambil sumber daya alam secara berlebihan, sehingga itu akan memberikan dampak, ya, dampak terhadap lingkungan, baik yang ada di sekitarnya, bahkan memberikan dampak yang buruk, ya, kalau diambil secara terus-menerus tanpa melihat akibat, tanpa perhitungan, ya, sehingga apa yang diambil juga harus kita kembalikan. Untuk apa? Agar supaya sumber daya alam itu tetap ada, ya, untuk generasi yang akan datang. Nah, ini kita melihat bahwa sumber daya alam yang ada di perairan, ya. Jadi orang atau masyarakat yang tinggal di pesisir, ya, itu dapat merasakan manfaatnya. Nah, ini juga kita melihat bahwa sumber daya alam hewani, ya, itu juga dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup, ya. Tidak boleh berlebihan, karena apa? Jika berlebihan juga akan berbahaya, akan menimbulkan suatu dampak yang besar dan penting bagi kehidupan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, sumber daya alam tumbuhan juga, kalau kita memberikan sebuah dampak, ya, kita mengambilnya secara berlebihan, eksploitasi secara berlebihan juga, itu akan berdampak terhadap lingkungan, ya. Kemudian kalau kita melihat bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, ya, sumber daya alam yang ada di bumi, yang kita ambil secara berlebihan, tanpa memikirkan dampaknya, itu akan mengalami kerusakan-kerusakan. Dan kerusakan itu harus kita atasi sedini mungkin, sehingga sumber daya alam yang ada di sekitar kita, di lingkungan yang ada di sekitar kita itu tetap seimbang dan diperuntukkan sebagaimana mestinya. Inilah pertemuan kita pertama, ya, dalam mata kuliah ilmu lingkungan, dan kita akan bertemu kembali pada materi selanjutnya.